Shalom jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun dimanapun berada. Minggu ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk menghampiri tahta kudus Tuhan. Di minggu terakhir tahun 2021 ini, mari kita bersyukur karena tangannya yang tidak kelihatan sudah menolong dan membimbing kita di tahun 2021. Walaupun banyak kejadian yang menegangkan, namun terbukti Tuhan menolong dan membimbing kita. Mari mengambil saat teduh. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil setiap kita apa adanya kita. Jika kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya, tidak ada kata menjadi Kristen seadanya. Tapi mari kita memperlengkapi diri menuju keserupaan dengan Kristus. Setiap kita patut membalas kasih Tuhan kepada setiap kita. Mari beribadah dengan segenap akal budi kita dan segenap hati kita. Rohku tenang karena Dia setia memimpin kita di tahun 2021. Kita juga yakin Dia akan pimpin kita di tahun 2022. Rohku tenang, KPPK nomor 304. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabarku memikul. Hanyalah Dia yang sayang hanyalah Dia yang sungguh setia. Rohku tenang, ya sobatku yang baik, jalan berduri pun ku lewati. Mari kita berdiri menyanyikan Rohku tenang, Dia tanggung bebanku. Rohku tenang, ya tanggung bebanku. Pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu bergoncang. Yang ku tak tahu telah pasti terang. Rohku tenang, badai pun taatnya. Ombak dahsyat sekejap tenanglah. Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bait yang ketiga, rohku tenang, waktu cepat lewat. Rohku tenang, waktu cepat lewat. Suatu saat
hari ini kita percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ayat pembukaan diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Di dalam kerendahan hati kami memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan atas segala perbuatan kami, atas segala tutur kata kami yang menyakiti hati saudara-saudara kami ataupun menyakiti Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk hati kami, biarlah kami terbuka untuk firman-Mu, untuk pujian, supaya kami boleh dirubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus tidak akan bekerja secara bebas. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Silakan duduk. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya sampai kelepaskan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasa-Nya
Tuhan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Bacaan pertanggapan diambil dari Mazmur 84 ayat 2 sampai 13. Mazmur 84 ayat 2 sampai 13. Betapa disenangi bertempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan alam semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih kuat? Masih sehat? Secara khusus untuk panitia atau rekan-rekan yang menyiapkan pelayanan Natal barangkali sangat lelah, sangat capek. Saya sendiri juga merasakannya. Rasanya tubuh ini masih benar-benar belum segar. Tapi tetap harus sukacita melayani Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema memaknai waktu yang singkat. Kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara sekalian. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung tahun ini. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tahun 2021 akan segera kita tinggalkan. Bicara tentang waktu, sejujurnya kita tidak tahu sampai berapa lama lagi kita hidup dalam dunia ini. Ada yang tahu berapa lama lagi kita hidup dalam dunia ini? Ada orang berkata begini, kita bisa menghitung harta yang kita miliki, tapi kita tidak bisa menghitung waktu yang kita miliki. Coba ya direnungkan ya. Kita bisa menghitung harta yang kita miliki, tapi kita tidak bisa menghitung waktu yang kita miliki. Saya kira tak perlu waktu 1 jam untuk menghitung berapa jumlah tabungan kita, aset-aset kita, saldo kita di bank. Saya pikir 10 menit cukup kita mengetahui berapa banyak yang kita miliki. Rumah saya di mana saja kita menghitungnya, sekejap kita tahu berapa banyak yang kita miliki. Tapi waktu yang kita miliki, kita tidak pernah tahu sampai kapan. Ada yang nampaknya sehat-sehat, kuat-kuat, pendek umur. Kita tidak pernah tahu berapa lama, tapi yang jelas Alkitab mengatakan, waktu yang kita miliki sangat singkat dan berlalunya begitu cepat. Dikatakan seperti mimpi dan seperti bunga rumput. Yang namanya mimpi itu hanya sekejap, ya. Saudara kalau bermimpi itu pasti sekejap. Waktu bangun hilang itu mimpi. Juga dikatakan seperti bunga rumput, pagi berkembang, sore layu, sepintas saja. Itulah Alkitab mengatakan, waktu yang kita miliki ini sangat singkat dan berlalunya begitu cepat. Pertanyaannya adalah bagi kita, bagaimana kita memaknai waktu yang singkat tersebut? Saran apa yang saudara bisa berikan kepada saya untuk memaknai hidup yang singkat ini? Mungkin saudara berkata, ya dijalanin saja. Oh iya pasti dijalani, tapi bagaimana menjalaninya? Itu pertanyaan saya, bagaimana kita menjalaninya, memaknainya? Saudara, lewat Mazmur pasal 90 ini, saya menemukan 2 hal yang harus kita renungkan dan kemudian menjadi menjadi panduan bagaimana kita menjalani atau memaknai hidup ini. Yang pertama adalah sadar diri. Ya, ingat ya, sadar diri. Sadar diri itu penting. Kalau enggak sadar, kita seperti orang mabuk, bertindak di luar batas, bertindak tanpa kendali. Orang mabuk kan seperti itu, karena enggak sadar. Sadar diri itu penting sekali. Kalau kita bertindak di luar batas, misalnya kita hanya sebagai manusia biasa, tapi berlagak seperti Tuhan, merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling sempurna, itu kan merugikan dan mengganggu sekali bagi kehidupan yang lain. Atau bertindak di luar batas itu malah sebaliknya, kita manusia biasa, tapi hidup seperti binatang, tidak memperhatikan nilai-nilai moral dan kebajikan. Saya pikir masih banyak orang yang hidup, dia manusia tapi hidup tidak seperti manusia. Sadar diri itu penting. Nah, kita perlu sadar diri tentang apa? Siapa kita? Saudara, Alkitab itu mengatakan bahwa kita ini adalah manusia, bukan manusia yang abadi, tapi manusia yang fana. Dan kefanaan kita itu tidak mengenal status, kekayaan, kedudukan, ataupun kepintaran. Pada akhirnya, kita semuanya akan dikembalikan menjadi debu lewat panggilan ilahi yang dikatakan di dalam ayat 3. Hai anak-anak manusia, kembalilah menjadi debu. Mau saudara raja, mau saudara pengusaha besar, pengemis, gelandangan, semuanya sama akan mendapatkan panggilan ilahi itu. Kembalilah hai anak manusia. Artinya apa? Hidup ini fana. Fana itu apa Bapak Ibu? Kita sering mendengar kata fana. Fana itu apa? Fana itu tidak abadi.
hanya sementara saja. Tubuh kita ini tidak abadi, kekayaan kita tidak abadi, bisa hilang dalam sekejap saja. Dan Alkitab menggambarkan dengan sangat baik sekali tentang kefanaan kita itu. Dikatakan seperti bunga rumput. Memang ada masanya kita berkembang, tapi saudara harus sadar diri, cepat atau lambat kita akan layu dan mati. Kita enggak selamanya terus berkembang ya. Dulu saya ingat waktu di desa di hari Natal, ada satu majelis, selalu jadi ketua panitia. Kalau kata sambutan dia selalu lupa tahunnya. Hari itu tahun 2000-an, saya masih remaja, setiap dia sambutan tiap tahun itu, selamat hari Natal tahun 1900 berjalan, dan tubuh kita, badan kita ini tidak selamanya sehat. Berangsur-angsur tahun demi tahun kita lewati, kekuatan kita makin menurun. Itu harus kita sadari. Memang seperti bunga, ada masanya dia berkembang, mekar-mekarnya. Saudara kalau beli bunga hari itu mekar, bagus sekali, tunggu 2 hari saja, atau sehari, udah mulai nggak indah lagi kelihatannya. Hidup kita juga seperti itu. Mungkin di usia di bawah 20 tahun itu masa-masa remaja kita. Itu seperti bunga yang masih kuncup ya. Kemudian usia 20 ke 30 itu mekar-mekarnya kita. Cantik-cantiknya kita. Ganteng-gantengnya kita. Kuat-kuatnya kita. Sehat-sehatnya badan kita. Umur 20, 30. Tapi 30 ke 40 itu sudah mulai kelihatan layu, perlu di make up supaya masih kelihatan mekar, begitu ya. Kemudian 40 ke 50 sudah bagaimana Bapak Ibu, 40 ke 50 itu mulai rontok satu-satu itu, apa namanya, bunganya itu ya. Kemudian usia 60 ke 70 kering, 80 tahun bunga itu sudah hilang. Nah, itulah kita, manusia fana. Saudara, memang waktu kita mekar-mekarnya, berkembang-berkembangnya, tidak salah, itu memang masa-masa kita. Tapi perlu kita sadari, kelak entah cepat atau lambat, kita akan menuju masa-masa layu. Karena itu perlu sadar diri. Dan yang perlu kita waspadai di saat kita lagi berkembang-berkembangnya, lagi mekar-mekarnya, jangan lupa diri, ini penyakit kita. Seringkali di masa-masa jayanya kita ini seringkali lupa diri. Beberapa waktu yang lalu ada berita, ada orang ngaku anak jenderal bintang 3, tapi tingkahnya sudah kayak anak raja. Kesenggol sedikit sudah kayak orang kesurupan, ngamuk-ngamuk di bandara ya. Anak jenderal mungkin memang mendapatkan keamanan khusus, perlakuan khusus. Semuanya seolah-olah bisa diatur. Semuanya seolah-olah aman. Tapi bicara masalah takdir atau masalah akhir dari hidup kita, semuanya harus tunduk dan tidak bisa mengatur-atur. Obat paling mahal bisa Anda beli, dokter paling ahli bisa Anda bayar, tapi takdir tidak bisa Anda tawar. Anda bisa kepleset di kamar mandi dan mati. Itu menunjukkan bahwa kita ini manusia fana. Walaupun Anda adalah anak jenderal bintang 3, Anda bisa kepleset kulit jeruk dan mati. Itu bisa saja. Kita manusia fana, seperti bunga tidak terus-terusan mekar. Setelah mekar, pasti kita akan segera layu dan kemudian mati. Make up yang tebal hanya untuk menutupi, tapi tidak untuk menghapus fakta bahwa kita adalah manusia fana. Rambut yang putih bisa dihitamkan, tapi umur tak bisa kita sangkali. Benar seperti yang dikatakan oleh Confucius, manusia hidup 2 kali saja. Yang kedua kali adalah ketika kita sadar bahwa kita akan mati. Coba renungkan saudara, ini saya senang dengan perkataan Confucius ini. Manusia hidup 2 kali.
Yang kedua kali ketika kita sadar bahwa kita akan mati. Artinya ada fase yang seringkali kita lewati, yaitu masa-masa di mana kita belum sadar bahwa kita akan mati. Itu biasanya di masa-masa muda kita, ketika hidup masih sembrono, jauh dari kata bijaksana, hidup masih mengejar senangnya sendiri. Itu adalah masa-masa di mana kita belum sadar. Tapi seperti dikatakan Konfusius, manusia harus melewati fase itu dan kemudian masuk kepada fase yang baru, sadar bahwa kita akan mati. Dan itu akan menjadikan kita hidup sangat bijaksana kalau kita sudah sadar bahwa kita akan mati. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 mingguan, saya pulang kampung. Dalam perjalanan pulang, naik mobil, di depan saya itu ada satu bus. Tulisannya di kaca belakangnya, pikir carry. Saudara tahu artinya pikir carry itu apa? Pikir carry itu artinya pikir belakangan. Waktu saya nyetir, saya tersenyum sendiri di sepanjang perjalanan itu. Pikir carry, pikir belakangan. Apakah hidup ini harus pikir belakangan ya? Jalani saja, masalah resiko nanti aja dipikir belakangan. Saya pikir mikir itu saat ini, sekarang ini, bukan belakangan. Kalau pikir belakangan tuh sopir tuh bisa kebut-kebutan, nanti resikonya gimana kalau kecelakaan? Ya pikir carry, pikir belakangan, kumaha engke. Tapi enggak pernah berpikir engke kumaha kalau nabrak. Nah gitu ya. Harusnya mikir tuh sekarang. Dipikir kalau kamu melakukan ini, resikonya ini, sudah siap enggak menghadapinya. Hidup tuh harus kayak begitu, bukan pikir belakangan. Kalau kita mikir belakangan, bagi saya itu belum sadar diri. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak tua, tidak muda, selama kita belum sadar diri, biasanya kita ini banyak tingkah. Kalau sudah begitu, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain. Hidupnya tidak bermakna. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memasuki fase yang kedua dalam hidup kita, sadar diri. Dan di fase ini kita akan menjadi orang yang bijaksana dan hidupnya bermakna. Sadar diri bahwa kita akan mati membuat kita menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang sangat rendah hati dan mawas diri. Karena kita menyadari apapun statusnya dengan orang-orang di sekitar kita, kita memiliki nasib yang sama. Kita akan mati. Apa yang perlu dibanggakan, apa yang perlu disombongkan? Seolah saya merasa tinggi dari orang-orang di sekitar saya, tidak perlu merasa seperti itu. Pada akhirnya semuanya akan jadi bangkai kalau kasarnya ngomong seperti itu. Sadar diri bahwa kita akan mati membuat kita bijaksana dalam menggunakan waktu. Saya tidak tahu sampai kapan hidup. Selama ada kesempatan, saya harus melakukan hal-hal yang baik. Makin bijaksana. Waktu tidak boleh digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Sadar diri bahwa kita akan mati, bahwa hidup ini tidak abadi, membuat kita bijaksana dalam menyikapi hidup ini. Bila hidup ini sementara, kesusahan kita pun juga sementara, penderitaan kita juga sementara. Karena itu saudara tak perlu bersedih melampaui batas, bersedih berlarut-larut, karena barangkali kita benar-benar mengalami duka cita. Tapi namanya hidup sementara, kesedihan kita pun juga akan sementara. Demikian juga dengan kesenangan, kebahagiaan kita, itu juga sementara. Karena itu jangan meluapkan kebahagiaanmu di luar batas sampai Anda lupa diri. Jalani hidup ini, maknai hidup ini di waktu yang singkat dan berlalunya begitu cepat, kita perlu merendahkan hati dan kemudian memaknai hidup ini. Melewati waktu yang singkat dalam kefanaan kita, kalau boleh saya ringkas adalah, mari kita belajar untuk rendah hati. Kemudian menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jika Tuhan masih kasih kesempatan untuk menjalani hidup ini, jangan lupa berbuat baik. Jika Tuhan titipkan berkat, jangan lupa berbagi dengan kerabat, sahabat,
dan kepada mereka-mereka yang melarat. Jadi yang pertama, dalam memaknai waktu yang singkat dan cepat ini, kita perlu sadar diri. Yang kedua, bagaimana kita memaknai waktu yang singkat? Yang kedua adalah sadar Tuhan. Yang pertama tadi sadar diri, yang kedua sadar Tuhan. Kalau kita sudah sadar diri, kita akan sadar Tuhan, pasti itu. Jadi orang-orang yang belum sadar Tuhan, pasti belum sadar diri. Bagi saya, saudara-saudara yang menjalani ibadah hari ini, itu sudah menunjukkan saudara sadar Tuhan. Kalau saudara sudah sadar Tuhan, harusnya sudah sadar diri. Kalau kita menyadari diri kita ini lemah, kita ini fana, kita membutuhkan yang abadi sebagai tempat sandaran kita, yaitu Tuhan. Selama orang merasa kuat, semuanya ada, biasanya belum sadar kalau mereka butuh Tuhan. Buat apa saya butuh Tuhan? Wong semuanya ada, keadaan aman, nyaman, badan saya sehat, saya tidak sakit-sakitan. Apa gunanya Tuhan? Barangkali saudara berpikir seperti itu. Makanya firman Tuhan mengatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Mengapa? Pergi ke rumah pesta kita dibuat lupa diri. Tapi pergi ke rumah duka kita dibuat sadar diri. Kelak kita juga akan mati. Saudara, saya mengamati biasanya yang muda-muda, anak-anak muda, sadar dirinya terlambat. Karena itu sadar Tuhannya juga terlambat. Banyak anak-anak muda tidak masuk gereja. Di barat, di Eropa, gereja-gereja itu hanya ditinggali yang tua-tua saja. Yang muda-muda tidak mau masuk gereja. Di Indonesia, gejala itu juga mulai kelihatan fenomena itu. Yang datang ke gereja itu rata-rata yang sudah umurnya sudah tua. Tapi yang muda-muda itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Artinya kalau boleh saya katakan, memang ini tidak semua ya, tidak semua, kebanyakan ya. Yang ingin saya katakan adalah orang tua jauh lebih serius. Karena barangkali merasa ya hidup sudah mulai sadar diri begitu ya. Saya butuh Tuhan. Tapi yang muda-muda itu seringkali ya masih mengejar senang. Masih belum sadar dirinya, belum sadar Tuhannya pasti juga belum. Nanti mungkin kalau sudah usur, badan sudah melemah, tidak kuat, sudah sakit-sakitan, baru mulai sadar, oh hidup ini ternyata fana ya, saya butuh pegangan hidup, saya butuh Tuhan. Tapi kalau sadarnya sudah tua, itu bagi saya terlambat. Sadarnya harus sejak muda. Firman Tuhan mengingatkan hari ini, kita harus sadar Tuhannya itu sejak muda. Ayat 1 dan ayat 2 di dalam Mazmur pasal 90 ini, Musa berkata, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Saudara, tempat perteduhan itu adalah tempat menetap, tempat berlindung, tempat beristirahat. Jadi tempat berlindungnya Musa itu, tempat berteduhnya Musa itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika Musa menghadapi kelelahan dalam hidup ini, kekecewaan, tempat istirahatnya, tempat mencari kekuatan yang baru itu ada pada Tuhannya. Tuhan adalah tempat perteduhannya. Ketika Musa sudah tahu ajalnya sudah dekat, detik-detik terakhir barangkali dia memang sudah sakit dan sudah tua. Dia tahu kemana jiwanya akan berlabuh, yaitu Tuhan sebagai tempat perteduhannya. Kepada Tuhan ia berpulang. Saudara, orang Kristen harus sadar Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhannya. Ini mengingatkan kita kepada perkataan Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Orang yang percaya harus mencari kelegaan, mencari rasa amannya kepada Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan sebagai tempat berlindungmu, tempat berteduhmu, tempat jiwamu beristirahat. Pertanyaannya adalah, saat saudara punya masalah, saat saudara menghadapi beban yang berat, apa dan siapa yang menjadi tempat perteduhanmu? Alkohol, sabu, orang pintar, atau jenderal, dan lain sebagainya? Mungkin semua itu membantu saudara menenangkan atau menyelesaikan masalah sementara, tapi tidak untuk jiwamu yang terus merana, jiwamu yang terus kesepian, jiwamu yang terus merasa khawatir, merasa cemas jalani hidup ini. Kedamaian tidak akan Anda dapatkan dari semuanya itu. Sebagai orang percaya, tempat perteduhan kita adalah Tuhan. Datanglah kepadanya jika Anda merasa hidup ini sia-sia dan tidak berguna. Maknai hidupmu di dalam Tuhan. Lubang kekosongan dalam jiwa kita akan tetap menganga selama kita belum menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan. Jadi pada intinya, dalam memaknai waktu yang singkat dan fana ini, dua hal yang ingin saya bagikan, sadar diri dan sadar Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami menyadari hidup ini fana. Tapi kalau kami boleh melewati hari-hari kami sampai di usia sekarang ini, kami bersyukur ini adalah anugerah. Dan biarlah dalam hari-hari yang tersisa ini, kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati hidup ini, dan menjadikan hidup ini sangat bermakna ketika kami sadar diri siapa kami. Kami manusia lemah, berdosa, dan fana. Dan kami juga perlu sadar Tuhan, jiwa kami terus merana, karena itu kami membutuhkan sesuatu yang abadi sebagai tempat perteduhan kami, tempat rasa aman kami, yaitu Tuhan itu sendiri. Terima kasih firman-Mu hari ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan penuh ucapan syukur, kita nyatakan dalam bentuk persembahan. Mazmur 4 ayat 5, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui kotak yang di belakang ataupun dikirim ke rekening gereja. Mari kita berdoa. Pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari, dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus
sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah di minggu terakhir tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan, jikalau kami boleh ada sebagai kami ada, semua karena kemurahan kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. 2 tahun ini kami boleh melalui kehidupan ini dengan pandemi yang cukup menakutkan bagi setiap kami. Tetapi kami percaya penyertaan-Mu selalu ada. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan menyertai dan melindungi kami. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur atas firman yang telah Engkau nyatakan pada kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan setiap kami, supaya kami sadar siapa diri kami. Kami adalah manusia yang tidak abadi. Pada akhirnya kami harus kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk kami boleh memaknai hidup yang singkat ini, sehingga kami percaya dan kami boleh sadar Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan kami, tempat perteduhan kami yang kekal. Kami juga bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau boleh menguduskannya, boleh dapat dipakai untuk memplos kerajaan-Mu, dan biarlah kami semua diingatkan untuk kami boleh memberi dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk serangkaian ibadah Natal yang sudah kami lalui. Kami bersyukur Tuhan dari minggu-minggu Advent, malam Natal dan Natal, kami boleh mengikutinya dengan sesama, dengan aman. Kami bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan di minggu terakhir tahun 2021 ini Engkau menyertai kami, dan Engkau adalah Allah yang sama yang akan menyertai kami di waktu-waktu ke depan di tahun yang baru. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya gereja Tuhan ini terus menjadi gereja yang diinspirasikan oleh firman untuk menginspirasi dunia. Biarlah hidup kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup berbuah, bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau menolong setiap mereka. Juga saudara kami yang sedang bergumul karena pandemi ini. Kiranya Engkau menolong dan memimpin mereka. Kiranya mereka semakin diteguhkan, diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan dan meninggalkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan pandemi yang sudah kami hadapi selama 2 tahun ini. Kami bersyukur kami dimampukan oleh Tuhan untuk kami boleh melewatinya. Namun pandemi itu masih ada, dan biarlah kami mau tetap waspada dan kami mau tetap bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memimpin pemerintah dalam menggencarkan program vaksinasi,
supaya semakin hari semakin banyak orang yang divaksin, sehingga akan timbul herd immunity bagi Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya. Jemaat sekalian yang terinspirasi oleh firman Tuhan hari ini, biarlah dunia ini juga dapat diinspirasi oleh kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Warta Jemaat Minggu 26 Desember 2021 telah tersedia majalah wasiat Januari-Februari 2021. Satu keluarga dapat mengambil satu buku. Majelis Jemaat, hamba Tuhan dan Jemaat GKI Sion mengucapkan terima kasih banyak kepada yang mempersembahkan 2 buah tabung oksigen. Kiranya Tuhan terus memberkati. Bagi jemaat yang memerlukan pinjaman tabung oksigen tersebut dapat menghubungi Diaken Rocky Darsono. Dana Diakonia Natal yang terkumpul sebesar Rp4.940.108 telah dialokasikan berupa sembako, sumbangan berupa paket alat tulis sebanyak 40 pak, buku tulis 1 bukus, pensil 2B sebanyak 12 pak, dan sudah dibagikan pada hari Senin 20 Desember 2021. Terima kasih untuk dukungan dari jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Berikut laporan dana diakonia yang sudah terkumpul sampai 26 Desember 2021. Klasis Priangan akan mengadakan persekutuan Mandarin Fufua secara online via Zoom meeting yang akan dibawakan oleh Rev Tan Tek In, Presbyterian Church in Taiwan. Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pukul 7 malam, jemaat dapat mengikuti persekutuan online ini melalui link Zoom yang tertera atau yang telah dibagikan dalam grup WhatsApp. Hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 7 malam akan dilaksanakan ibadah doa dan pendalaman Alkitab dengan tema Satu Kedalaman Introspeksi Diri oleh Pendeta Joseph Theo yang akan disiarkan secara live melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Kami mengundang jemaat dapat mengikuti ibadah doa dan pendalaman Alkitab ini. Amplop persembahan Natal 2021 telah tersedia, jemaat dapat mengambil di pintu keluar atau mentransfer ke rekening BCA GKI Sion dengan akhiran nominal 25, contoh Rp125.000. Amplop dapat dikumpulkan kembali pada tanggal 26 Desember 2021. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan petugas ke rumah dapat menghubungi Bendahara Diaken Susi atau Diaken Karlin.
Hari ini Minggu 26 Desember 2021 kita akan mengumpulkan persembahan diakonia. Bagi jemaat yang terbeban memberikan persembahan diakonia dapat ditransfer ke rekening gereja dengan menyertakan kode 27 di akhir nominal persembahan. Contoh 100.000 Rp27. Atau dapat dimasukkan ke amplop yang dituliskan keterangan untuk persembahan diakonia. Jemaat yang telah dibaptis dapat mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 7 dan pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Joseph Theo. Bagi jemaat yang mengikuti perjamuan kudus di rumah dapat menghubungi Diakan Rocky Darsono untuk mendapatkan hosti dan anggur. Terakhir, bagi jemaat yang membutuhkan layanan petugas ke rumah dapat menghubungi Bendahara Majelis Diakan Susid atau Diakan Karlin. Sekian warta jemaat. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.